berjumpa lagi dalam program Ngopi Yokedan dan akan membahas dengan topik masyarakat sumber cerdas berinvestasi. Di mana pembahasan kita pada pagi hari ini tentunya ini dia program Ngopi Yokedan. Ya pemirsa, seperti halnya tema kita hari ini masyarakat sumber cerdas berinvestasi. Saya akan memulai ngobrol bersama dengan kedua para narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini dan nantinya bisa bertanya-tanya seputar investasi. Bagaimana sih kalau mau berinvestasi, terus apa itu pasar modal? Dan Anda nantinya bisa menghubungi melalui nomor interaktif kami di 0811 867 1660. Ya, baik. Di sini kita sudah bersama para narasumber yang luar biasa. Tentunya di sini ada Bapak Khoirul Mutakin selaku Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara. Iya. Dan apa kabar Pak? Gimana Baik, kabarnya hari ini? alhamdulillah. Alhamdulillah. Di luar hujan gimana Pak? Iya, tadi cuaca ya. Cuaca Pak, jadi agak macet ya Pak. Jadi ya, biasalah Pak, Iya. Sumatera Utara. Dan tentunya ini bersama juga di samping Pak Khoirul ada Bapak Muhammad Pintor Nasution selaku Kepala Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumut. Ya, Apa kabar Pak? baik, alhamdulillah. Ya, Terima kasih, baik, Pak. Bang Nah, Budi. baik kita langsung saja ngobrol Ya. bareng bersama dua narasumber kita, yaitu, nah ini Pak, investasi Pak Khoirul. Kita sering mendengar istilah investasi dan ketertarikan terhadap investasi dari masyarakat ini makin tinggi ya Pak. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya investasi dalam hal ini seperti apa sih Pak Khoirul? Boleh dijelaskan sedikit? Iya, iya. Terima kasih pertanyaannya dan juga senang sekali bisa gabung nih di iNews pada pagi hari ini di Medan. Baik, bicara mengenai investasi ya, pemirsa sekalian, memang setiap orang, setiap keluarga atau bahkan setiap perusahaan itu pasti punya rencana planning untuk pengelolaan keuangannya. Iya Pak. Ya, pengelolaan keuangan itu kan ya terdiri dari penerimaan, pengeluaran, dan salah satunya memang seseorang itu memang perlu melakukan investasi karena dalam kehidupan dia pasti butuh satu pembiayaan ya, selain yang rutin, yang sewaktu-waktu. Nah, investasi ini penting karena nanti terkait dengan planning dari dia sendiri. Saya mau untuk pensiun nanti atau untuk biaya sekolah anak, untuk cadangan, untuk liburan, untuk tabungan hari tua dan lain sebagainya. Nah, investasi ini tentunya kalau di kami OJK selaku regulator dan pengawas industri jasa keuangan bisa disampaikan ada berbagai macam investasi ya. Kalau secara umum memang investasi itu bisa investasi dalam bentuk tanah, properti, investasi dalam bentuk emas, perhiasan, atau investasi dalam bentuk suatu berharga. Misalkan di pasar modal ada saham, ada obligasi, ada sukuk, ada reksadana, sampai dengan nanti yang terakhir ada yang namanya misalnya yang sekarang ini aset digital, kripto. Ya, itu pilihan-pilihan investasi. Itu sebagai pengantar untuk bagaimana berinvestasi. Nah, ya. investasi. Nah, kenapa harus investasi nih Pak? Iya. Emang menabung saja tidak cukup nih? Iya. Gini ya, kalau menabung juga sebenarnya bagian dari salah satu manajemen keuangan ya. Ya. Tapi jika seseorang ini menginginkan satu pendapatan yang lebih, investasi yang lebih, tentunya akan banyak pilihan. Yang pertama misalkan investasi kalau untuk di perbankan bisa deposito, misalkan deposito. Deposito ini memang investasi yang aman apalagi ada jaminan dari pemerintah untuk nilai tertentu. Namun memang returnnya memang ya masih dianggap kecil lah, karena tapi dia aman juga ya untuk dalam jumlah tertentu. Kemudian ada juga investasi yang lain yang lebih tingkat returnnya atau imbalnya akan tinggi, tapi tentunya dengan risiko tinggi. Nah, ini perlu perencanaan, perlu pengetahuan. Jadi orang tidak asal investasi.
harus disesuaikan dengan bagaimana profil dia, kebutuhan dia. Iya, benar. Apakah saya butuh investasi tapi saya butuh sewaktu-waktu untuk jangka pendek nanti bisa digunakan, atau jangka menengah atau jangka panjang. Jadi pada intinya memang harus ada pengetahuan, harus ada strategi untuk investasi itu sendiri. Gitu. Ya. Seperti tema kita hari ini, masyarakat Ya. Sumut cerdas Ya, berinvestasi. ya. Nah, bagaimana peran OJK dan BEI Ya. dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Sumut nih, Pak? Ya. Boleh dijelaskan nantinya Pak Khairul dan Pak Siap. Jonta. Ya. Baik, kami di OJK memang sesuai dengan undang-undang kan memang bertugas salah satunya untuk literasi keuangan ya. Literasi itu apa? Kita mengadakan sosialisasi dan edukasi terkait dengan salah satunya terkait dengan investasi di sektor jasa keuangan. Nah, tugas kita memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, kepada investor, bagaimana berinvestasi yang baik dan benar. Sekaligus kita juga memberikan guidance ya. Kita memberikan guidance bagaimana berinvestasi yang baik dan benar. Kita melakukan pengawasan atas produk-produk yang menjadi tujuan investasi. Kita melakukan pengawasan juga kepada pelaku-pelaku jasa keuangan yang mengeluarkan produk investasi. Sekaligus kita juga melakukan penegakan hukum. Jadi kita melakukan literasi, sosialisasi, edukasi. Kita juga melakukan pengawasan dan kita melakukan penegakan hukum. Baik, dari BEI sendiri. Ya, dari bursanya pasti Bang Rudi, kita bersama OJK sejalan melakukan edukasi juga, literasi tadi seperti yang Pak Takin sampaikan. Kita jalan melalui literasi ke kampus-kampus, ke SMA, bisa kita ke SMA-nya atau ke kampusnya, atau mereka yang berkunjung ke kantor kita. Nah, kita juga jalan sama OJK ke beberapa daerah, kemudian ada beberapa yang kita juga sosialisasinya itu di sosial media. Ya, jadi sejalan dengan OJK bisa kita yang membuat sendiri acara itu tersebut, atau nanti kita ngajak juga OJK dan teman-teman dari perusahaan sekuritas untuk memberikan edukasinya. Berarti dari OJK dan dari BEI sendiri udah Yeah. langsung terjun langsung ke lapangan ya Pak ya, Betul. bukan hanya mereka bisa mengadu ke langsung ke kantor atau apa, langsung ini ke lapangan. Luar biasa banget ya. Betul. Baik, tahan dulu Pak, Yeah. tentunya ini menarik banget ya. Tentunya kita akan break sejenak. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, masih di Ngopi Yuk Kedan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngopi Yuk Kedan. Tentunya masih bersama saya Rudi Efrizal dan kepada dengan dua narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya pemirsa, dalam era literasi keuangan menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Literasi keuangan mencakup kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan yang bijaksana, termasuk dalam hal investasi. Berdasarkan survei literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih berada pada angka yang relatif rendah. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang cerdas. Dan tentunya kita akan lanjut ngobrol bareng bersama dengan dua narasumber yang luar biasa, tentunya dengan Pak Khairul Mutakin selaku Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara dan juga Bapak Muhammad Pintor Nasution selaku Kepala Bursa Efek Indonesia perwakilan Sumatera Utara. Nah, tadi Bapak sudah awalnya tadi udah kita berbincang jenis-jenis untuk investasi. Nah, boleh dijelaskan lagi Pak, mungkin ada pemirsa yang belum sempat menonton tadi, tiba-tiba sudah menonton. Nah, boleh dijelaskan Pak, apa saja jenis-jenis investasi yang tersedia di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ini Pak? Baik. Ya, terima kasih Bang Rudi ya. Jadi dapat kami sampaikan tadi, memang jenis investasi itu ragamnya sangat banyak sekali. Tapi kalau boleh kita sederhanakan ya, kalau investasi yang pertama, orang itu bisa investasi ke tanah, properti gitu kayaknya. Namun untuk investasi ini memang butuh dana yang besar, dan ini investasi orang sebut bilang nggak liquid, karena kalau mau jual atau mau memindahkan butuh waktu lama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, investasi dalam bentuk
emas atau mungkin perhiasan atau lain, ini juga jadi salah satu pilihan juga ya sebagai lindung nilai dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, investasi di sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan itu surat-surat berharga. Tadi kami sebutkan yang resikonya rendah, namun memang high risk, high return. Jadi kalau resikonya tinggi, memang returnnya akan tinggi. Kalau resikonya yang rendah, misalnya terkait dengan deposito, ini memang aman ya, memang aman. Kemudian yang lebih advance lagi, yang lebih berisiko tapi returnnya lebih tinggi lagi, mungkin surat hutang, terutama surat hutang dari pemerintah, obligasi atau baik obligasi maupun sukuk. Kemudian lebih itu lagi ada juga yang di pasar modal kita mengenal ada saham, ada reksadana, ada derivatif. Ya, ini lebih tinggi lagi returnnya tapi resikonya juga lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir ini yang juga masuk dalam lingkup sektor jasa keuangan dan menjadi kewenangan OJK untuk mengawasinya ada terkait dengan keuangan derivatif, aset digital, kripto. Jadi mungkin akhir-akhir ini memang banyak di situ. Itu range pilihan investasi. Nah, tentunya itu harus dikembalikan ke masing-masing individu, bagaimana kebutuhan dia, profil dia. Tapi yang penting itu tadi harus paham betul mengenai jasa keuangan, produk-produknya. Nah, ini kuncinya adalah di bagaimana kami bertanggung jawab. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pintor juga melakukan edukasi, sosialisasi untuk menaikkan nilai literasi kita. Ya. Nah, pasar modal. Iya. Nah, tadi Bapak menjelaskan tentang pasar modal ini. Iya. Saya juga penasaran juga Iya. pemirsa. Nih, untuk dari Pak Pintor sendiri. Ya. Nah, mengapa investasi di pasar modal itu menjadi pilihan menarik, Pak? Ya, sebagai industri yang sudah mature bisa dibilang ya, kita regulasinya juga sudah sangat ketat gitu. Jadi kenapa pasar modal bisa jadi pilihan? Ya banyak sekali sebenarnya keuntungan masyarakat bisa berinvestasi. Nah, sesuai dengan konsepnya pasar modal sendiri itu adalah untuk investasi jangka panjang gitu. Jadi ini bukan untuk yang instan. Nah, dari itu para investor atau calon investor bisa menetapkan tujuan jangka panjangnya. Seperti contoh misalkan dia ingin mensekolahkan anaknya nanti kuliah di mana. Nah, ada alternatif sebenarnya, bukan alternatif, pilihan lah kalau kita bilang. Berinvestasi yang sesuai undang-undang, regulatornya ketat, peraturannya juga sudah mature, regulasinya juga udah mature gitu ya. Pasar modal ini memberikan pilihan yang tepat. Kenapa gitu ya? Pertama, kita di bawah pengawasan OJK, itu udah jelas. Kemudian keuntungan yang kedua, ini udah mudah sekali dijangkau karena sudah ada teknologi yang membantu gitu. Jadi tidak harus di kota besar. Kemudian yang ketiga, investasi di pasar modal ini sudah sangat terjangkau. Hanya dengan modal 100.000, para calon investor sudah bisa memulai untuk berinvestasi di pasar modal. Saja, Pak, mulai dari bisa, 100.000 opening account di saham itu sudah bisa. Gitu. Nah, pasar modal dan apa perbedaan itu pasar modal dan jenis investasi lainnya seperti emas atau properti ya Pak? Boleh jelaskan nih Pak Heru. Iya. Perbedaan antara pasar modal dengan yang investasi Iya. lain seperti emas. Memang ada perbedaan ya. Kalau tadi memang pasar modal itu memang tadi sampaikan oleh Pak Pintor menjanjikan ya, ada menjanjikan return yang memadai jangka panjang. Namun juga perlu diperhatikan resikonya juga. Kalau investasi yang lain, tadi kami sampaikan misalkan katakanlah properti, tanah, bangunan, itu butuh dana besar, dan untuk likuiditas juga tidak begitu liquid karena susah untuk jual beli atau tidak cepat lah. Emas juga punya beberapa keuntungan atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus orang harus berinvestasi di emas. Juga beda dengan di pasar modal. Mungkin dari segi keuntungan, resiko juga berbeda, lebih rendah daripada di pasar modal untuk dari segi keuntungan. Cuma memang emas itu biasanya untuk lindung nilai ya di situ ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, pasar modal sendiri ini merupakan satu tempat untuk orang satu pihak membutuhkan dana dan juga investor yang ingin menginvestasikan dananya. Jadi pilihannya cukup banyak dan beragam, dan juga OJK sangat concern, kita mengawasi dan kita memberikan izin kepada pihak-pihak yang di dalamnya
baik itu untuk bursanya, untuk brokernya, untuk intermediarisnya. Jadi maupun transaksinya. Ya, ini jadi nanti kembali lagi ke pilihan kepada masyarakat, pada investor, jika akan melakukan pilihan investasinya melalui pasar modal, banyak sekali produk, dan yang penting adalah mereka paham produknya apa, kemudian apa yang harus dipelajari, dan dikembalikan lagi ke profilnya dia, apakah ini sesuai dengan profil saya, dan pilihan-pilihannya tadi itu. Bagaimana untuk investor yang masih pemula gitu, Iya. yang dikatakan ini pemula yang cerdas ya, untuk Iya, itu iya, langkah-langkahnya seperti apa biar Iya. dia tuh tidak ragu Iya. untuk melakukan investasi tersebut? Baik, yang utama adalah dia itu harus paham dulu dia sendiri ya. Iya. Saya akan berinvestasi untuk jangka pendek, menengah, atau panjang. Tadi disampaikan oleh Pak Pintor misalnya ketika nanti suatu waktu saya butuh akan pembiayaan sekolah, mungkin dia bisa ambil misalkan untuk pembelian saham atau mungkin obligasi atau sukuk atau reksadana gitu kan. Dia tentukan saya ingin berinvestasi jangka pendek, menengah, atau panjang. Kemudian yang kedua, dia harus paham bagaimana profil keuangan dia. Jadi kalau dia punya pendapatan, dia harus menyisihkan satu untuk pengeluaran dia dan untuk investasinya, sepertiganya lah di situ kan, untuk ke depan. Dan dia harus paham resiko-resikonya, resiko-resiko dari nanti produk yang akan diambil, misalkan saham, apa yang harus dia ketahui, dia harus paham aspek fundamental, aspek teknik, dan itu semua kita berikan kepada masyarakat, baik OJK maupun bursa, memberikan literasi, edukasi, bagaimana cara berinvestasi yang baik dan tepat di pasar modal. Intinya itu, dia harus memahami kebutuhan dia, dan dia harus memahami kondisi dia sebelum menentukan pilihan berinvestasinya. Oke, baik. Kita tahan sebentar Siap. Pak, dan tentunya nanti akan bertanya lagi dengan Pak Pintor juga, Siap. ini Glenn Pak Pintor. Pemirsa sudah, ini sangat menarik ya para pemirsa, dan tentunya masih bersama kami nantinya di acara Ngopi Yuk Kedan. Jangan kemana-mana. Ya pemirsa, tentunya masih bersama saya Rudi Efrizal dalam program Ngopi Yuk Kedan, dan melanjutkan pembahasan dengan dua narasumber yang luar biasa di samping saya, yang kelihatannya ini pembahasannya sangat seru ya para pemirsa. Dan tentunya saya ini giliran Pak Pintor. Ya. Nah, apakah ada simulasi atau aplikasi yang dapat membantu masyarakat belajar tentang investasi sebelum benar-benar terjun ke pasar modal, Pak? Ya, ada. Dari Bursa Efek Indonesia sendiri kita punya satu aplikasi yang membantu masyarakat untuk mulai berinvestasi, namanya IDX Mobile. Nah, IDX Mobile ini free, bisa di-download di Play Store atau di App Store langsung dari HP masing-masing masyarakat. Nah, di situ nanti masyarakat bisa melihat, bisa juga untuk mulai belajar seperti virtualnya. Jadi ada menu virtualnya, kita daftar kayak biasa, buka akun, terus kita bisa ngecek juga nih. Nanti kalau jadi seorang investor yang fundamentalnya bagus, kita bisa buka laporan keuangan di situ, kita baca. Terus kalau kita mau belajar secara teknikal, kita juga bisa baca nih indikator teknikalnya seperti apa. Jadi aplikasi IDX Mobile itu membantu masyarakat sekali sih gitu. Nah, berarti udah ada aplikasinya ya Pak ya? Sudah. Nah, pemirsa tadi sudah mendengar, dan tentunya ini langsung bertanya lagi dengan Pak Khairul. Ya. Bagaimana cara masyarakat mengidentifikasi investasi yang aman dan legal, Pak? Dan karena kan kebanyakan nih kan Pak, banyak sekali nih masyarakat kita yang menjadi korban-korban pinjol gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak soal masalah seperti itu? Ya, kembali lagi ya, dalam berbagai kesempatan kita selalu sampaikan kepada masyarakat, kepada teman-teman, agar setidaknya dia menggunakan prinsip 2L itu, legal dan logis. Legal dan logis. Jadi ini satu legal. Jadi yang pertama cek dulu nih, ini ada satu pihak atau orang menawarkan suatu produk investasi. Cek dulu apakah dia terdaftar di OJK, ataukah dia udah listing di bursa atau di tempat lain ya. Jadi ini yang kadang masyarakat lupa ya. Atau bahkan banyak juga pihak yang asal tempel kan, ini udah terdaftar di OJK, dapat izin. Iklan-iklan yang betul. mengatakan ini sudah terdaftar di OJK, Ya. tapi ternyata tidak ada gitu. Iya. Betul. Jadi yang pertama harus cek legalitasnya. Dan bagaimana cara ngeceknya sangat mudah.
tinggal telepon 157 aja. 157. 157 call center, nanti bisa cek apakah ini satu lembaga ini oke atau terdaftar, berizin atau tidak. Itu yang pertama. Bisa juga lewat saluran WA ya, 081 157 157 157. Itu paling mudah. Atau lewat gampang diingat ya, ya, ya Pak. kalau mau email juga bisa, Bisa. konsumen@ojk.go.id. Iya. Jadi cek dulu legal nggak ini. Kalau sudah legal, atau satu lagi faktor tadi 2L, legal dan logis nggak penawarannya. Jadi seringkali kita di masyarakat itu ada orang menawarkan, ini saya tawarkan satu produk investasi dan Anda akan dapat keuntungan fix setiap bulan sekian persen. Iya. Ini tentunya nggak make sense, nggak logis lah. Kita samakan aja coba tadi dengan tabungan deposito atau mungkin bagi hasil ya, kalau syariah itu rata-rata berapa persen. Jadi dia kok berani menawarkan pengembalian imbal jasa fix dan sekian dan sangat besar. Itu nggak logis. Apalagi misalnya kita tanya ini produk apa, dia nggak bisa menjelaskan. Pokoknya asalnya udahlah percaya aja, pokoknya gabung aja, bayar dulu nanti dapat itu nggak logis, dan dia nggak bisa menerangkan bagaimana sebenarnya produk yang ditawarkan itu apa, underlyingnya apa, dan seringkali mereka itu sifatnya buru-buru kan, memburu-buru kita kan gitu kan. Ayolah cepatlah, ini besok ini kesempatan terakhir nih, besok nggak ada lagi. Nah, kayak semacam itu. Jadi kembali lagi masyarakat harus bersifat 2L tadi, legal dan logis, cek keabsahannya, legalitasnya, dan dia logis atau enggak. Itu yang harus lebih, masyarakat kita harus lebih waspada, apalagi betul, masyarakat yang betul, bagian pedalaman ya Pak. Betul. Ya, betul, menjadi betul, korban gitu. Iya, ya. betul. Nah, itu termasuk dari ciri-ciri investasi ilegal yang perlu diwaspadai. Ya, betul, ya, Pak ya. Nah, bagaimana peran OJK dan BEI dalam melindungi masyarakat selaku investor dari tindakan penipuan investasi? Boleh dijelaskan dari Pak Khairul dulu, setelah itu baik. Pak Pintor. Jadi tadi saya tambahkan, selain tadi nggak logis, nggak jelas apa itu bisa menjelaskan produknya apa, dia juga biasanya kadang-kadang modusnya pakai member get member itu. Member get member, jadi udah saya dapat member tapi nggak jelas nih sebenarnya apa yang didagangkan, dan tadi dia sifatnya kayak memaksa gitu, dan seringkali kan nggak enak kayak nawarin teman sendiri dan lain sebagainya. Justru itu upaya kita tadi yang jelas, satu tadi tetap ya, kita literasi, edukasi, kita sosialisasi. Tadi buka jalur channel tadi, terus kemudian kita sosialisasinya menyeluruh sekarang kepada kerjasama dengan BEI, dengan yang lain juga, ke sekolah-sekolah, ke pesantren, ke pemerintah provinsi, kabupaten. Dan kita punya namanya, kita kerjasama dengan pemerintah provinsi di Sumatera Utara ini 33 kabupaten, dan pemerintah provinsi itu dengan TPKAD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Kita kerjasama di situ. Selain itu, untuk yang tadi praktek-praktek yang ilegal, yang nggak jelas, yang penipuan dan sebagainya, kita juga ada satgas namanya Satgas Pasti, Satgas Penanggulangan Investasi Ilegal. Itu dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan dinas koperasi, dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, dinas-dinas terkait. Itu kita kolaborasi, dan juga sosialisasi juga kita spesifik, kita bikin semacam duta literasi, training for trainers kepada tenaga pendidik, di pesantren, kepada santri-santri. Nah, itu kita cobakan masif sehingga mudah-mudahan ya tingkat literasi bisa semakin meningkat, masyarakat dan juga investor semakin paham sehingga tadi kembali lagi tujuan investasi akan tercapai. Gitu. Nah, untuk dari BEI sendiri, Pak Pintor, bagaimana tuh dalam melindungi masyarakat selaku investor dari tindakan penipuan investasi? Iya, kalau dari bursa sendiri biasanya langkahnya kita akan edukasi mereka pertama, pasti mengedukasi mereka. Kalau memang belum paham, kita punya tagline juga sebenarnya. Tadi seperti ini disampaikan Pak Takin udah berulang kali, kita punya tagline sebelum mulai berinvestasi, ingat 3P namanya. 3P itu paham, punya, pantau. Nah, pahami dulu resiko apa yang terjadi dalam berinvestasi ini. Pahami dulu profil resiko kita, sampai sejauh mana kita bisa menanggung resiko dari suatu investasi. Yang namanya investasi pasti ada resikonya. Kemudian pahami produk-produk dari setiap yang ditawarkan. Kemudian setelah paham baru punya. Nah, setelah punya, kalau kita udah paham tapi kita nggak punya kan itu juga impossible ya. Jadi cuman tahu doang, nggak prakteknya gitu. Nah, kalau sudah punya,
Nah, apa nih yang harus dilakukan? Nah, tidak hanya memiliki habis itu dilepas. Nah, ada pantau namanya di sini. Nah, pantau di sini calon investor atau investor yang sudah jadi investor, dia bisa pantau tidak harus 24 jam gitu. Jadi karena di pasar modal ini transaksinya tidak 24 jam. Jadi kita ada hari dan jam bursa. Nah, yang dipantau apa nih? Pantau informasi apa yang terjadi dari global, dari nasional, gitu. Kemudian dari si perusahaan yang kita beli sendiri. Nah, kalau dari kami biasanya kalau memang belum paham, kita nggak maksain gitu. Kalau bisa jangan mulai berinvestasi kalau Anda belum paham benar gitu. Kita sampaikan seperti itu. Kalau udah paham baru. Nah, caranya gimana biar paham? Kita biasanya ajak, yuk kita punya sekolah pasar modal, kita punya webinar biasanya sama OJK juga. Kita punya edukasi banyak mau di lingkungannya, komunitasnya, di kampusnya atau apa, kita punya. Tinggal undang aja dan kita free kok gitu dari OJK dan Saya Bursa. juga penasaran nih Pak, Bapak Ya. mengedukasi untuk terjun ke lapangan. Nah, Ya. ini boleh tahu di daerah mana saja Bapak udah contoh kasih? Wah, udah Kalau dari mana? investasi ya. Wah, Kita udah banyak sekali, 33 kota kabupaten kita udah ke Nias pernah, Pernah kita ke udah Nias. ke Mandailing Natal yang paling ujung, kita udah ke Sidempuan, ke Binjai, ke Langkat, kemudian udah hampir semua kota kabupaten sih yang ada di karena- Sumatera Utara. ya, apalagi khusus yang bagian pedalaman ini kita Ya, ini perlu Pak, perlu itu ya. memang Terutama yang daerah 3T ya itu. Nah, itu yang perlu kita memang edukasi karena di sana tuh uangnya banyak. Cuman uang banyak, pengetahuannya yang tapi nggak tahu belum. cara penggunaannya Betul, ya, Pak, ya. betul. Benar sekali ya. Waduh, menarik banget nih ya Pak. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, program atau inisiatif apa yang telah dilakukan oleh OJK untuk meningkatkan literasi dan Ya. inklusi keuangan di daerah nih Pak? Ya. Boleh dijelaskan Ya. Pak Irot? Baik. Kita punya banyak program ya. Di tahun 2024 sendiri kita udah laksanakan sekitar 130 kegiatan nih. 130. kegiatan. Jadi audiensnya sekitar 27.000 lah. Dan banyak dari itu juga kerjasama dengan perwakilan bursa di tadi sebutin di 33 kabupaten kota. Bursa juga punya galeri investasi di kampus-kampus. Bahkan kita rencana tahun ini akan buka juga, bukan cuma di kampus, di kantor-kantor pemerintahan juga kita juga rencana mau buka juga. Jadi itu yang udah kita lakukan. Terus kemudian kita bikin training for trainers Baik. buat tenaga pendidik, guru, kemudian di kalangan pesantren juga, pesantren karena ini mereka nanti akan terjun ke lapangan di masyarakat, jadi frontlinernya juga. Kemudian kita bikin edukasi juga karena si eranya digital ya, kita lewat sosial media juga. Jadi kita bikin podcast, ada Instagramnya OJK Sumut, itu banyak banget informasi di situ. Silahkan follow Instagramnya Sumut, OJK Sumut, itu ada semua di situ. Podcast termasuk ini event di sini. Terima kasih juga iNews sudah menyediakan sarana di sini untuk ini salah satu literasi dan edukasi. Kemudian juga dengan pemerintah kota dan provinsi kita juga laksanakan kerjasama untuk literasi karena baik itu ASN semua kalangan, bahkan kita juga menjangkau beberapa spesifik target ya. Misalnya teman saudara-saudara kita yang disable ya, yang kaum difabel juga kita berikan sosialisasi edukasi karena mereka ada keterbatasan di situ. Jadi intinya semua sektor atau lapisan masyarakat kita coba masuk, kita jangkau untuk sosialisasi dan edukasi ini. Baik. Nah, pendapat daripada masyarakat itu sendiri waktu pada saat udah respon mereka Pak. Ya, jadi mereka sangat senang sekali ya, sangat excited, sangat tercerahkan dan menyampaikan apresiasi ya, karena memang ini yang dibutuhkan kan, karena sehari-hari mereka nggak tahu ya, tiba-tiba ada orang menawarkan produk gitu kan, atau bahkan asal ikut aja, ada temennya main saham saya ikut aja, saya nggak tahu, bahkan tadi sampaikan kalau mau transaksi saham harus tahu betul sahamnya itu apa, fundamentalnya kayak apa, bahkan kita bisa bantu teknikalnya juga. Menguntungkan bagi mereka juga. Iya, Sudah iya. dijelaskan. Oke Pak, ditahan dulu. Iya. Akan break sejenak karena setiap segmen ini sangat menarik. Iya. Penjelasan dari kedua narasumber yang luar biasa. Untuk itu jangan kemana-mana, masih di Ngopi Yuk Kedan. Ya
pemirsa masih bersama kami, tentunya masih bersama saya Rudi Efrizal dan dalam program Ngopi Yuk Kedan. Tadi pembahasan beberapa segmen sangat menarik dan tentu ini masih dengan topik yang sama, masyarakat Sumut cerdas berinvestasi. Nah, tadi udah dijelaskan oleh Pak Khairul tanggapan atau respon baik dari masyarakat secara langsung ke Pak Khairul ataupun ke OJK. Nah, dari BI sendiri bagaimana Pak pendapat mereka setelah dari BI itu mengedukasi bersama dengan OJK? Ya, terutama di teman-teman daerah ya, karena memang kantor kita kan adanya di Medan. Mungkin yang jauh dari Medan, begitu kita edukasi mereka jadi lebih paham bahwasanya oh jadi yang semalam nawarin itu bukan di pasar modal dong, karena industri kita itu banyak sekali bisa dibilang disama-samain dengan industri yang mereka pernah tertipu gitu. Jadi setelah ke daerah, oh kalau tahu gitu sayang sekali uangnya itu kita dulu masukkan ke situ. Kenapa nggak di pasar modal yang jelas-jelas regulasinya lebih aman, terus pengawasannya lebih ketat, produknya juga lebih jelas. Kalau di sana pengawasan tidak ada, tidak ketat gitu. Nah itu yang bikin kita juga jadi lebih senang sih gitu mengedukasi masyarakat di daerah khususnya, karena jangkauan mereka jauh dari kantor kita, kemudian pemahaman mereka juga terhadap teknologi belum tentu sepaham dengan yang di kota gitu. Nah dengan adanya kita ke daerah, masyarakat sih yang setahu saya hampir semuanya senang gitu, jadi lebih tahu lah dan lebih paham. Oh ternyata yang mereka tahu pasar modal ini bukan produk untuk orang-orang yang punya berduit saja gitu, karena ternyata 100.000 juga bisa. Jadi dengan kita ke daerah mereka juga lebih senang pastinya, Bang Rudi. Oke, baik. Nah, untuk Pak Pintur sendiri lagi, Ya. bagaimana BEI mendukung masyarakat untuk memahami analisis fundamental dan teknikal dalam investasi saham? Oke, kami punya sekolah pasar modal tadi yang seperti disampaikan Pak Takin juga. Kita beberapa kali membuat sekolah pasar modal itu di kantor ataupun di daerah. Nah, di sekolah pasar modal ini kita ada beberapa, sebenarnya dulu ada 3 level gitu ya. Pemahaman yang pertama itu terkait dengan pasar modal dan produknya. Kemudian yang kedua, setelah mereka jadi investor, mereka belajar membaca laporan keuangan, atau level 2 ini tingkat fundamental yang dipelajari. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Setelah fundamental mereka mengerti, masuk ke lanjutan yang ketiga, level 3. Dulu tuh ada tiga level gitu ya. Nah, level ketiga ini tuh technical. Nah, ini belajar indikator nih yang sering lihat di TV lah, naik turun naik turun. ya, Pak. Karena katanya harga itu bisa terbentuk dari harga-harga sebelumnya. Nah, di luar dari sekolah pasar modal yang kami buat, banyak juga sebenarnya teman-teman dari perusahaan sekuritas itu membuat sendiri juga pelatihan-pelatihan untuk memahami bagaimana fundamental dan teknikal, sehingga investor itu bisa lebih pintar dan lebih cerdas lah ya menjadi seorang investor di pasar modal. Di luar kami, bursa, kemudian sama OJK pastinya, teman-teman di perusahaan sekuritas ada beberapa juga mungkin dengan pakar-pakar yang sering membuat atau roadshow ke daerah. Mereka membuat seminar di daerah tentang teknikal dan fundamental. Jadi di bursa sudah difasilitasi, di teman-teman perusahaan sekuritas memfasilitasi juga, terkadang di komunitas mereka juga. Komunitas investor ini ada komunitasnya juga di Medan Ada gitu. komunitas gitu ya Pak ya? Ada. Jadi mereka sendiri pun terkadang membuat kelas sendiri dan mengundang kita untuk membuat satu tema mungkin tentang fundamental atau tentang teknikal gitu. Untuk masyarakat kita yang ingin sekolah pasar modal tadi, apakah ini ada biaya masuknya atau memang free? Free, Dan Bang Rudi, boleh tahu free. di mana lokasinya Pak kalau misalkan mereka mau belajar nih Pak? Iya, di kita itu free, 100% free. 100% Jadi free. biasanya kita buat itu di kantor kita di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor A56, Simpang Sisingomaraja, Makam Pahlawan lah. Oh iya Simpang Pak. Makam Pahlawan. Nah, kita itu rutin buat sekolah pasar modal dan itu free. Di luar, misalkan kami kan jauh nih dari Medan, kita ada webinar. Webinar. Jadi ya mungkin ada jaringan tapi kami jauh dari Medan, silakan ikutin sekolah pasar modal online. Online. Ada online. Kemudian terkadang kami juga buat sekolah pasar modal itu di daerah kok. Nah, jadi tidak hanya di Kota Medan. Kita sama OJK juga sering membuat sekolah pasar modal di daerah. Nah, kadang kalau nggak di daerah kita buat di galerinya. Galeri kita ada galeri tadi seperti yang Pak Takin sampaikan. Ada 26 galeri investasi kami yang kerjasama dengan kampus. Di Nias kita ada, gitu, di Mandailing kita ada, gitu. Nah, kita juga punya sekolah pasar modal bersama komunitas. Komunitas. Jadi kalau komunitas yang undang kita datang biasa.
Dan komunitas atau instansi yang mau undang juga kita free kok, nggak ada biaya. Itu dari para pekerja kah yang bergabung gitu Pak, para pekerja yang dari usia berapa ke berapa tuh Pak, atau ada memang Sekarang malah investor kita tuh Gen Z paling banyak. Gen Z ya? Gen Z paling banyak. Nah, kebanyakan mereka kan ini juga kan Pak, kalau misalkan contoh kan kayak korban-korban dari pinjol itu pasti yang muda Gen Z ini semuanya pada ini juga ya Pak ya. Justru target kita Gen Z, karena ya, Pak, ya? Gen Z ini paling menggebu-gebu mencari informasi. Kemudian paling mudah juga nih yang terkena judi online, pinjaman online. Jadi kita edukasi nih Gen Z. Nah, jumlah investor kita tuh sekarang lagi banyak-banyaknya itu adalah generasi muda gitu. Nah, yang kita edukasi justru target kita nih sama OJK, teman-teman generasi muda gitu. Karena kan next katanya kita generasi emas 2045 ya. Next mereka juga yang jadi investor gitu. Kalau yang udah berumur sih pemahamannya udah jauh lebih banyak sebenarnya gitu. Terus uang mereka juga udah settle. Nah, teman-teman Gen Z ini yang baru mulai mendapatkan duit gitu ya, baru mulai mengatur perencanaan keuangan. Ini yang kita edukasi biar mereka bisa merencanakan keuangan tidak hedon gitu. Tidak produktif, tidak konsumtif lah, tapi yang produktif mereka bisa gunakan. Gitu dia kurang lebih. Ya, kalau tanggapan Pak Hoirul sendiri dengan judi online atau pinjam online itu kan banyak tuh yang termasuk Gen Z ya. Iya. Gimana tanggapan Bapak? Gimana caranya supaya mereka tuh tidak menggunakan hal media seperti itu? Iya. Ya, ini cukup menarik ya fenomena ini ya. Dan memang bisa kita lihat dari berbagai macam sisi ya. Tapi kami ya mengajak semuanya aja, khususnya Gen Z ya. Ayo kita punya kondisi keuangan kita manfaatkan. Sekarang kan memang benar-benar janganlah itu apa. Kan orang takutnya sekarang FOMO, fear of missing out, terus kemudian YOLO, you only live once. Kita gantilah YOLO dengan YONO, you only need one. Jadi memang image itu harus kita bangun ya, kita bangun dan kita berikan kesadaran, pemahaman bagaimana pengelolaan keuangan, karena nantinya kembali ke kita sendiri, ke mereka sendiri. Kalau kita bisa mengelola keuangan dengan baik, bisa kita investasikan, khususnya misalnya ke pasar modal, tentunya akan kembali ke mereka sendiri. Nah, itu apalagi sekarang itu ada judi online, ada pinjol ilegal. Sekarang pinjol juga namanya kita ganti, bukan pinjol lagi, tapi pinjaman daring. Jadi biar untuk mengubah stigma negatif. Kemudian juga investasi ilegal. Jadi kembali lagi teman-teman khususnya Gen Z harus berpikir logis dan juga harus berpikir ulang lah. Bagaimana dia menata hidupnya, bagaimana menata keuangannya, harus berinvestasi dengan baik dan benar. Tadi udah banyak sekali sarana untuk belajar di pasar modal ya. Ada aplikasi, ada latihan, itu harus kita manfaatkan. Dan kalau di OJK sendiri kalau pengen tahu lebih dalam mengenai investasi, bisa juga kita juga punya sarana pembelajaran. Namanya LMSku. LMSku, jadi ya lmsku.ojk.go.id. Bisa masuk ke websitenya OJK, nanti cek di LMSku. Di situ teman-teman masyarakat bisa lihat tadi bagaimana investasi, baik investasi di perbankan, baik non perbankan, dan di pasar modal juga. Kalau di pasar modal spesifik nanti bisa dengan Pak Pintor. Nah, seperti saya sampaikan tadi, pasar modal ini suatu wahana yang cukup menarik. Memang high risk high return, tapi ini cukup menjanjikan dan sangat menguntungkan apabila kita memang menggunakan pakem-pakem dan kita menggunakan berbagai macam analisis yang sesuai dengan profil kita dan kebutuhan kita. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kita akan break sejenak karena setiap segmennya sangat menarik penjelasan dari Pak Mutakin dan juga Pak Pintor. Jangan mana-mana pemirsa, masih tetap di Ngopi Yuk Kedan. Menarik pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ke dua narasumber yang luar biasa pemirsa. Nah, untuk Pak Pintor, nah bagaimana perkembangan minat masyarakat terhadap investasi saham selama beberapa tahun terakhir? Boleh dijelaskan Pak? Ya, 5 tahun terakhir ini investasi di pasar modal itu cukup menggembirakan bagi kami, terutama di saat COVID. Bukan berarti kita bersenang di atas penderitaan COVID gitu ya, tapi karena COVID juga penambahan jumlah investor kita itu cukup signifikan gitu. Kita penambahan investor selama COVID itu 1 tahun waktu 2021 itu
penambahan investor kita tuh 1 juta investor. Ya. Yang mana waktu COVID justru investor kita paling banyak adalah generasi muda. Nah, karena kita di rumah aja waktu itu Iya, dan di tidak rumah harus tahu mau ngapa-ngapain. Dan memang kita sudah menerapkan namanya online dari dulu sebelum COVID ada. Jadi orang kerja dari rumah, kita investasi pun dari online itu udah lama gitu. Jadi minatnya alhamdulillah baik, kemudian selalu mengalami peningkatan, yang mana dari peningkatan ini kita lagi didominasi oleh investor muda. Baik. Nah, dan kalau dulu sebelum 5 tahun terakhir itu masih sangat terfokus atau tersenter di Kota Medan. Sekarang mulai nih daerah-daerah. Saya ingat sekali dulu waktu pertama kali ditugaskan Pak Takin, ada satu kabupaten yang cuma satu Pak jumlah SID-nya gitu. Jumlah investornya cuma satu. Nah, saya pikir malah mungkin ini bupatinya aja gitu. Bisa jadi kan gitu ya. Boleh tahu daerah mana nih Pak? Boleh dispilah nggak? Boleh ya. Nah sekarang begitu kita lihat data, sudah lumayan lah gitu ya. Bahkan data yang satu itu dulu sekarang udah belasan ribu. Nah jadi memang kita melakukan edukasi ke daerah udah menampakkan pertumbuhan yang lumayan. Sekarang jumlah investor kita sendiri di Indonesia tuh ada 15 juta investor gitu ya. Memang kalau dibandingkan jumlah penduduk yang 280 juta masih kecil, apalagi kalau misalkan dibandingkan dengan industri keuangan yang lain. Tapi itu memberikan pertumbuhan yang bagus ya. Dari 15 juta tadi di Sumatera Utara sendiri, dulu saya ingat sekali waktu pertama kali saya ditugaskan di sini jumlah investor kita tuh 15.000 Pak. Gitu ya, 15.000 investor. Sekarang udah 600.000 untuk Sumatera Utara sendiri, 600 ribuan. Jadi memang makin ke sini masyarakat kita makin cerdas, itu kita akui memang. Orang semakin banyak teknologi semakin memudahkan. Berbanding dari tahun 2023 dengan 2024 bagaimana Pak? Nah kalau 2023 yang paling banyak penambahan investor kita itu adalah di COVID sebenarnya, 2020 ke 2022. 2023 memang udah mengalami satu klaster yang baru lah ya, karena kan kalau COVID kan itu nggak bisa disamain sebenarnya. Itu kejadian yang kita pun tidak mengharapkan itu sebenarnya. Cuman 2023 ke 2024 mengalami pertumbuhan. 2024 inilah sedikit mengalami perlambatan lah bisa dibilang, karena 2024 tuh banyak sekali sebenarnya yang membuat jumlah investor kita tuh tidak setinggi 2023. Pertama, adanya perang dunia, mulai dari Rusia, Ukraina, kemudian Palestina, Israel. Kemudian 2024 kan tahun politik. Nah, banyak sekali investor atau calon emiten yang melihat ini wait and see lah untuk jadi seorang investor gitu ya. Tapi itu pun masih memberikan penambahan jumlah investor kita yang lumayan bisa dibilang gitu. Jadi cukup baik lah untuk saat ini. Nah, ini sekarang Pak Khairul. Nah, jika masyarakat sudah terlanjur menjadi korban investasi ilegal, apa langkah yang harus segera diambil nih Pak? Ya. Terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali dan ini Bang Rudi, saya himbau juga kepada teman-teman masyarakat semuanya di Sumatera Utara ya. Jadi jika memang sudah merasa atau tahu ya, oh ini ternyata produk yang ditawarkan atau investasi yang disampaikan itu tidak benar, tidak berizin, segera hentikan aja. Segera hentikan, tapi semua dokumentasi, semua alat bukti dan sebagainya dikumpulkan, screenshot dan lain sebagainya, kemudian dilaporkan saja. Ya, tadi kami sampaikan kita punya Satgas Pasti ya, penanggulangan investasi ilegal, bisa disampaikan ke situ, bisa lewat kepolisian, bisa lewat APH yang lain, atau juga langsung ke OJK, bisa disampaikan ke call center 157. Kalau by WA bisa 081 157 157 157. Ini mudah diingat mudah-mudahan. Atau via email juga bisa, konsumen@ojk.go.id, atau datang ke kantor kami juga bisa. Kami di Gatot Subroto di situ. Jadi yang jelas kalau sudah memang aware itu segera hentikan, kemudian segera laporkan, gitu aja. Jadi cek sekali lagi dua tadi, coba saya udah investasi, saya cek dulu deh 2L tadi, apakah ini legal, apakah ini logis gitu. Itu yang utama. Ya, boleh diberikan tanggapan atau kesimpulan untuk pemirsa di rumah Pak. Baik. Tentang investasi ini sangat penting untuk masyarakat, dari Pak Khairul dulu. Ya, baik, terima kasih Bang Rudi. Melalui iNews kami sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman masyarakat sekalian, yang pertama, investasi itu merupakan suatu kebutuhan untuk pengelolaan keuangan kita, untuk masa depan kita, untuk kebutuhan tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lakukanlah investasi dengan bijak, hati-hati, dan sesuaikan dengan kondisi kita, sesuaikan dengan profil kita. Dan jangan lupa ingat tadi 2L, ada berbagai macam pilihan investasi,
Dan salah satu pilihan investasi yang cukup menarik adalah di pasar modal kita, pasar modal Indonesia. Ada berbagai macam instrumen di situ, ada saham, ada reksadana, ada obligasi, ada sukuk. Kemudian sampai dengan yang terakhir juga ada yang terkait di OJK adalah aset digital, kripto dan sebagainya. Sekali lagi berhati-hati, tanya ke 157 jika ada keraguan, sesuaikan dengan profil. Dan ketika kita sudah memutuskan suatu investasi, kita harus konsisten dan disiplin. Jangan mudah terpengaruh, konsisten, disiplin, sesuai dengan guidance. Jadi itu aja pesan dari kami, mudah-mudahan sukses semua dan mudah-mudahan perekonomian Sumut semakin maju dan semakin jaya. Amin. Untuk Pak Pintor sendiri. Ya, kalau dari Bursa Efek Indonesia pastinya sebelum menjadi seorang investor dan cerdas berinvestasi, kita punya tagline 3P, paham punya pantau, pahami dulu produknya, pahami resikonya, pahami profil resiko kita sendiri. Jangan berinvestasi jangan menggunakan uang pinjaman, apalagi pinjaman online. Setelah paham, punya. Nah, punya itu punyai produknya, apakah produk itu legal. Nah, itu harus dicek kembali ke websitenya OJK. Logis tadi produknya, kalau nggak logis, nggak usah, hentikan. Tadi seperti yang Pak Takin sampaikan. Paham punya, yang ketiga pantau. Nah, pantau di sini bukan berarti harus pantau yang 24 jam, tapi pantaulah produk yang Anda beli. Kemudian aware lah dengan berita-berita informasi yang ada. Berita ekonomi, berita apapun itu yang mempengaruhi dari produk-produk yang Anda beli. Jadi dari bursa, mungkin kesimpulannya sebelum menjadi seorang investor yang cerdas, ingat 3P, paham, punya, pantau. Mungkin itu. Wah, itu udah harus iniin ya, harus diingat ya Pak ya, 3P. Iya, 3P. Baik, dan tentunya pemirsa sudah 1 jam kami menemani Anda dengan program tadi Masyarakat Sumut Cerdas Berinvestasi. Dan tentunya saya terima kasih buat Pak Khairul, Pak Pintor yang sudah memberikan edukasi akan pentingnya investasi. Ya, terima kasih untuk Anda juga pemirsa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.